Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Program Keahlian, Bapak Ibu Pengelola, singkatnya Bapak Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan SMK Negeri Koba 5 yang saya hormati dan yang saya banggakan, peserta didik kelas 10 dan 11. Selamat pagi untuk kita semua. Izinkan saya pada kesempatan pagi ini membacakan kembali pidato Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun 2024. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, 5 tahun terakhir ini adalah waktu yang sangat mengesankan dalam perjalanan kita di Kemendikbudristek. Menjadi pemimpin dari gerakan Merdeka Belajar semakin menyadarkan kita tentang tantangan dan kesempatan yang kita miliki untuk memajukan pendidikan Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar. Bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses pembelajaran. Pada awal perjalanan, kita sadar bahwa membuat perubahan butuh perjuangan. Rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan. Kemudian, ketika langkah kita mulai serempak, kita dihadapkan dengan tantangan yang tak pernah terbayangkan, yakni pandemi. Dampak yang ditimbulkan mengubah proses belajar mengajar dan cara hidup kita secara drastis. Pada saat yang sama, pandemi memberi kesempatan untuk kita mengakselerasi perubahan. Dengan bergotong royong, kita berjuang untuk pulih dan bangkit kembali menjadi jauh lebih kuat. Ombak kencang dan karang tinggi sudah kita lewati bersama. Kini, kita sudah mulai merasakan perubahan yang terjadi di sekitar kita. Digerakkan bersama-sama dengan langkah yang serempak dan serentak. Wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang kita bangun bersama dengan gerakan Merdeka Belajar. Kita sudah mendengar lagi anak-anak Indonesia berani bermimpi karena mereka merasa merdeka saat belajar di kelas. Kita sudah melihat lagi guru-guru yang berani berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas di dalam kelas. Dan kita sudah merayakan lagi semarak karya-karya yang kreatif karena seniman dan pelaku budaya terus didukung untuk berekspresi. 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan Merdeka Belajar. Namun, 5 tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan yang menyeluruh. Kita sudah berjalan menuju arah yang benar, tetapi tugas kita belum selesai. Semua yang telah kita jalankan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan. Semua yang sudah kita upayakan harus dilanjutkan sebagai perjalanan ke arah perwujudan sekolah yang kita cita-citakan. Waktu yang bergulir membawa pada akhir masa pengabdian sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Namun ini bukanlah titik akhir dari gerakan Merdeka Belajar. Dengan penuh ketulusan, disampaikan terima kasih banyak atas
Indonesia melompat ke masa depan. Dari tema Hardiknas 2 Mei 2024, bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Mari kita terus bergotong royong, menyemarakan dan melanjutkan gerakan Merdeka Belajar. Kepada insan pendidik, para peserta didik Sivitas SMK Negeri Toba V, melakukan gerakan perlu dibangun pertama dan awal dari pribadi masing. Sejauh mana saya sudah berkarya selaku pendidik, sejauh mana saya sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik saya. Sebagai peserta didik, sejauh mana saya sudah membanggakan Bapak Ibu guru dan lembaga SMK Negeri Toba V tercinta ini. Semua dibangun dari diri dulu, kemudian berkolaborasi, bekerja sama dengan sesama untuk membangun masa depan dan tujuan pendidikan yang kita kejar di dalam lembaga ini. Kita masih tidur panjang dari kebiasaan kita. Mari kita bergerak bersama, keluar dari zona nyaman, membentuk perilaku kita, menyadarkan diri kita sendiri bagaimana tujuan pendidikan yang sebenarnya harus kita raih secara bersama-sama. Kita boleh mengakui kelebihan kita, tetapi masih banyak kelemahan yang harus dibangun, dan itu butuh kerjasama, kerja keras kita semua. Akhirnya, di akhir dari penyampaian saya ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang sudah bekerja sama dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, berupaya dengan cara sendiri-sendiri, kemudian berkolaborasi dengan sesama teman dan rekan kerja, membangun pendidikan ini ke arah yang lebih baik. Kepada peserta didik yang masih merasa sadar dengan nuansa dan pakaian putih abu yang terbalut di dalam diri kita masing-masing, tingkatkan semangat belajar. Kuasa lembaga dan Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan bangga dengan keberadaanmu di lembaga ini. Terima kasih karena kita sudah mengambil peran dan tugas kita untuk menyukseskan terutama kegiatan hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan. Dengan kerja keras, dengan semangat, tidak terlepas dari perhatian mereka kepada lembaga ini, sehingga sudah memunculkan ide-ide kreatif, membangun dan mengelola lingkungan ini dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah diberi kesempatan, sudah menyelesaikan pekerjaan hari ini, kepada Ibu Wakasek Kesiswaan, kepada para pembina OSIS, kepada petugas hari ini, perwakilan dari OSIS yang sudah menyiapkan diri dan membawakan tugas hari ini dengan maksimal. Kepada pihak editor yang tidak melewatkan 1-2 menit pun mengambil gambar untuk menyukseskan tugas mereka. Salah satunya adalah setiap momen kegiatan sekolah wajib untuk di-upload pada segala akun sekolah yang sudah kita buat. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Mari secara bersama-sama kita membangun kebersamaan kita untuk meningkatkan apa yang menjadi tujuan mimpi kita secara bersama.
Akhirnya terima kasih untuk semuanya. Sauke, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.